dijadikan sarana pencerdasan kehidupan bangsa, pengembangan potensi diri, pembinaan akhlak, pemajuan kesejahteraan masyarakat, juga wahana promosi untuk mengenalkan budaya Indonesia ataupun film Indonesia ke dunia internasional, sehingga film dan perfilman Indonesia itu dirasa perlu untuk dikembangkan dan juga dilindungi. Apalagi dalam era globalisasi ini, film itu dapat menjadi sebuah alat penetrasi kebudayaan untuk mengenalkan budaya Indonesia keluar, sehingga perlu dijaga dari pengaruh negatif yang tentunya tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan juga jati diri bangsa Indonesia. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2009 pasal 6 itu telah diatur terkait hal-hal yang harus dihindari dalam dunia penyiaran film. Yang pertama yaitu dalam film itu tidak boleh mengandung unsur untuk mendorong khalayak umum yang melakukan kekerasan dan perjudian serta penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan juga zat adiktif lainnya. Yang kedua yaitu film tidak boleh menonjolkan unsur-unsur pornografi. Yang ketiga, film tidak boleh memprovokasi terjadi pertentangan antar kelompok, antar suku, antar ras, dan atau antar golongan. Yang keempat, tidak boleh menistakan, melecehkan, dan juga menodai nilai-nilai agama. Dan yang kelima, tidak boleh mendorong khalayak umum untuk melakukan tindakan yang melawan hukum. Yang terakhir, film itu tidak boleh berisi unsur-unsur yang merendahkan harkat dan juga martabat manusia. Oleh karena itu, di Indonesia sendiri kita memiliki lembaga yang akan berfungsi untuk menyaring ataupun memfilter hal-hal yang telah disebutkan di atas tadi, sehingga kita memiliki lembaga penyiaran film, lembaga sensor film Indonesia, dan juga Komisi Penyiaran Film Indonesia. Yang pertama yaitu ada teori pers otoriter ataupun authoritarian theory, yang mana teori ini itu mempunyai tugas untuk mendukung, dan pers itu mempunyai tugas untuk mendukung dan juga membantu politik pemerintah yang berkuasa untuk dapat mengabdi kepada negaranya. Nah, teori ini itu lahir pada abad ke-16 di saat Inggris, Prancis, dan juga Spanyol itu masih memiliki banyak kerajaan ataupun negara dengan menempatkan bahwa kerajaan dan juga gereja itu memiliki otoriter tertinggi. Pada teori pers seperti ini, pers itu tidak boleh mengkritik alat-alat negara ataupun penguasa negara. Rakyat tidak memiliki hak yang penuh dalam mengaspirasikan pendapatnya, dan juga rakyat itu tidak bisa menyampaikan opini melalui pers, sehingga pers ini hanya merupakan sebuah alat yang menjalani komunikasi searah bagi si penguasa. Nah, dalam teori pers ini, fungsi pers itu hanya sekedar menyampaikan yang diinginkan oleh penguasa untuk diketahui oleh rakyat. Nah, teori kedua yaitu ada teori pers bebas atau libertarian teori, yang mana yang dimaksud pada teori ini yaitu pers itu menuntut kebebasan yang seluas-luasnya, karena pers ini menjunjung tinggi hak setiap manusia yang untuk mendapatkan kebebasan. Hal ini bertujuan untuk membantu manusia dalam mencari kebenaran tanpa harus dikekang oleh pihak yang berkuasa. Oleh karena itu, teori pers ini disebut teori pers yang bebas. Nah, teori pers ini juga berpandangan bahwa manusia itu pada dasarnya mempunyai hak-hak secara alamiah untuk mengejar kebenaran dan juga mengembangkan potensi bila diberikan kebebasan menyatakan pendapat. Namun sayangnya teori pers bebas ini lebih terlalu bebas sehingga banyak memunculkan konflik, karena tidak ada suatu tolak ukur kebenaran akan yang dinamakan dengan kebenaran, sehingga setiap manusia ataupun individu itu terus-menerus secara bebas mencari kebenaran. Dan yang ketiga yaitu ada teori pers tanggung jawab sosial atau social responsibility, yang mana pada teori ini merupakan suatu teori yang menjadi forum yang dijadikan sebagai tempat untuk memusyawarahkan berbagai masalah dalam rangka tanggung jawab terhadap masyarakat atau orang banyak ataupun sosial. Nah, teori tanggung jawab sosial ini merupakan teori pers yang digunakan oleh negara Indonesia sendiri. Teori tanggung jawab sosial ini juga berasumsi bahwa media massa itu, khususnya televisi dan radio, itu merupakan milik publik. Jadi yang apabila media massa itu dijadiin kendaraan suatu partai politik atau orang-orang tertentu, maka hal itu sudah melanggar yang namanya aturan ataupun norma-norma yang berlaku di masyarakat. Nah, pers ini tuh harus bertanggung jawab kepada masyarakat untuk melaksanakan tugas pokok komunikasi massanya. Pemerintah juga memiliki hak untuk mengatur jika kepentingan publik itu dirasa sudah mulai terancam, sehingga pada teori pers tanggung jawab sosial ini itu lebih ke dua arah, yang mana penguasa itu bisa mengatur pers dan juga rakyat itu tersampaikan maksud dan tujuannya itu melalui pers.